Please welcome. This is Ali Bujoki Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nur Alfiani dari PGMIE. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Seni Budaya dan Keterampilan. Seberapa penting sih kita belajar seni budaya dan keterampilan? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu seberapa penting sih mata kuliah ini bagi minat studi Anda di jurusan PGMI? Menurut saya ini sangat penting karena bermanfaat bagi proses pembelajaran kita di MI atau SD. Lalu apa saja manfaatnya kita mempelajari mata kuliah ini di pembelajaran MI atau SD? Ini adalah penjelasan saya. Dengan kita mengikuti materi ini, kita itu bisa lebih memahami seni dan mengetahui berbagai macam seni yang sangat banyak dan tidak hanya pada satu bidang saja. Meskipun kita tidak ahli di bidang seni tersebut, setidaknya kita bisa memahami jenis-jenisnya dan bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut kepada siswa MI atau SD. Dan di mata kuliah ini kita bisa belajar cara-cara penyampaian kita kepada siswa MI atau SD, dan kita itu belajar bagaimana karakteristik mereka, yang mana mereka itu masih dalam kelas rendah maupun kelas tinggi, dan kita itu bisa mengatur porsi yang kita berikan kepada mereka, dan kita itu bisa lebih kreatif dalam menyampaikan mata pelajaran SBK di MI atau SD. Lalu apa saja yang saya pahami dari mata kuliah ini, yaitu bagaimana cara-cara kita menyampaikan materi dan bagaimana kita itu menyampaikan seni. Dan seni itu bukan hanya sebuah pelajaran, merupakan seni itu sebuah keindahan, yang mana keindahan tersebut bisa kita nikmati nantinya. Dan selain itu, manfaat pelajaran seni budaya bagi anak SD atau MI itu bisa merangsang motoriknya, yaitu dengan adanya pelajaran gerak tari, maupun menentukan gerak-gerak benda di sekitar seperti angin bertiup dan sebagainya. Dan kita sebagai guru juga bisa memahami karakter anak SD dengan mengetahui bakat apa yang mereka miliki dengan melihat ketika pelajaran berlangsung. Menjawab soal yang nomor 2, dalam proses pembelajaran seni budaya ini terdapat banyak sekali persoalan yang menghambatnya, seperti kurangnya fasilitas, minimnya guru, pengajar, dan SDM yang kurang begitu mumpuni, atau berbagai anggapan halayak umum yang kadang menempatkan seni budaya lokal dalam posisi yang kurang baik dibandingkan mata pelajaran yang lain. Bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saya adalah semua pekerjaan, semua hal itu tidak terlepas dari persoalan, termasuk hidup kita. Apalagi proses pembelajaran SBK yang banyak persoalan ini, hendaknya kita itu sebagai guru mencari solusi yang akan menyelesaikan persoalan tersebut. Semisal persoalan yang menghambat itu seperti kurangnya fasilitas, kita dengan kreatif menciptakan fasilitas sendiri, minimnya guru, pengajar, dan SDM yang kurang begitu mumpuni. Nah, dengan adanya persoalan kurangnya SDM yang mumpuni, di sini kita yang berperan sebagai guru SBK hendaknya kita melatih peserta didik kita sejak dini untuk mengetahui minat dan bakat apa mereka di bidang seni dan melatihnya, sehingga nantinya akan tercipta sumber daya manusia yang mumpuni. Memang tidak semua orang itu mempunyai bakat seni di segala bidang. Contohnya saya sendiri, saya itu suka terhadap seni, tapi yang paling saya suka itu menggambar, dan saya itu kurang suka menyanyi karena memang tidak bisa, dan sisi lain tidak ada tempat untuk belajar. Apalagi musik saya itu juga tidak bisa. Dan semua orang itu mempunyai bakatnya di bidang masing-masing. Dan ketika kita tahu telah mempunyai bakat tersebut, kita mengasahnya sedemikian rupa sehingga kita menjadi sumber daya manusia yang mumpuni. Dan untuk anggapan halayak umum itu tidak bisa kita sanggah karena persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang menganggap seni itu luar biasa, ada yang menganggap seni itu ajaib, ada yang menganggap seni itu biasa saja, bahkan ada yang tidak peduli dengan seni. Dan tanggapan saya mengenai hal itu adalah
bagaimana kita mengubah persepsi tanggapan kita saja dulu, bagaimana kita mendefinisikan seni, bagaimana kita menghargai seni tersebut. Dan bayangkan saja jika di dunia ini tidak ada seni, kalau orang stres itu tidak ada musik, itu pasti akan tambah stres. Kalau saya itu terkadang kalau stres itu menggambar-gambar, dan itu bisa mengurangi stres. Dan kita harus menunjukkan pada dunia bahwa seni itu penting untuk, ya salah satunya itu mengobati stres. Dan untuk persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa seni budaya itu kurang baik dibandingkan mata pelajaran yang lain, menurut saya itu tergantung orangnya. Terkadang orang itu ada juga yang berpersepsi begini, matematika itu lebih penting daripada bahasa Indonesia, padahal tidak seperti itu. Semua mata pelajaran itu penting dan sama kedudukannya. Dan seni budaya itu adalah, kita itu bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan seni, yang mana seharusnya kita itu mengawet-awet seni tersebut agar selalu lestari dan membudaya di kehidupan kita sampai nanti. Dari situ kita harus menumbuhkan persepsi kepada masyarakat bahwa seni itu penting, bukan hanya matematika, bahasa Indonesia, dan IPA yang digunakan untuk ujian nasional. Seni itu juga penting. Menurut saya seperti itu. Dengan ini, itu adalah jawaban UTS saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itu adalah sesuai dengan tanggapan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.